Audrey Adrianti dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan sedikit bercerita bagaimana peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia pada masa Orde Baru ke Reformasi. Kita semua tahu bahwa kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia tidak luput dari peran para pemuda. Peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia bermula saat Kongres Pemuda kedua menyepakati Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Kalian pasti pernah dengar kutipan dari Bung Karno yang berbunyi, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Kutipan dari Bung Karno tersebut mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Sejak dulu, kehadiran pemuda memang dianggap dapat membawa perubahan, termasuk peran pemuda dalam pergantian pemerintahan Orde Baru ke Reformasi. Di masa itu, banyak pemuda yang tidak setuju dengan sebagian kebijakan pemerintah. Alhasil, di tahun 1998 terjadi protes besar-besaran dari pemuda dan mahasiswa. Nah, pemerintahan masa Orde Baru berlangsung hingga 32 tahun loh, tepatnya dari tahun 1966 hingga 1998. Ada berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah masa Orde Baru. Meski ada sebagian yang baik untuk kelangsungan bangsa Indonesia, namun ada juga kebijakan yang dianggap tidak memihak kepada rakyat. Nah, di sini peristiwa Trisakti saya ambil sebagai contoh peran pemuda pada masa Orde Baru ke Reformasi. Setelah sebelumnya mahasiswa melalui Himpunan Mahasiswa Islam Denpasar melakukan unjuk rasa menuntut reformasi pada tanggal 4 Mei 1998 dan 4 organisasi mahasiswa mengajukan usulan melalui sidang umum MPR kedua, berbagai usaha terus dilakukan untuk membawa reformasi di Indonesia. Mulai dari diskusi antar guru besar hingga unjuk rasa. Sampai akhirnya, pada 12 Mei 1998, terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti, Jakarta. Peristiwa ini memakan 6 korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tembakan aparat keamanan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama tragedi Trisakti. Peristiwa tersebut tidak membuat semangat mahasiswa surut, namun justru menyulut adanya demonstrasi yang lebih besar pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998. Di Jawa Tengah, mahasiswa menduduki kantor DPRD Jawa Tengah dan memaksa para wakil rakyat untuk turut dalam aksi keprihatinan. Selain di Jawa Tengah, kerusuhan juga terjadi di wilayah Indonesia lainnya, termasuk Jakarta. Aksi tersebut diperparah dengan penjarahan di berbagai belahan Jakarta. Dan puncaknya, pada tanggal 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR MPR RI di Senayan. Di hari yang sama, Ketua MPR DPR RI Harmoko menyarankan Presiden untuk mengundurkan diri. Mahasiswa pun menuntut dilakukannya sidang istimewa. Meski begitu, Presiden Soeharto masih belum mau mundur dari jabatannya. Berbagai usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada 19 Mei 1998, beberapa menteri kabinet Soeharto memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Kondisi yang semakin tidak terkendali akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung. Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 pagi, dan pada saat yang sama, Soeharto kemudian menunjuk wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya. Maju sedikit dari Mei 1998 ke November 1998, yaitu peristiwa Semanggi 1 dan 2. Meski kepemimpinan Orde Baru saat itu sudah berganti, bukan berarti permasalahan selesai. Pada November 1998, pemerintahan transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk membahas agenda pemerintahan serta pemilu. Mahasiswa bergolak kembali karena tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie dan tidak percaya dengan anggota DPR MPR ketika itu. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta menuntut pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Saat itu, apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra dari pimpinan universitas, karena mahasiswa berada di bawah tekanan aparat. Tragedi Semanggi menunjuk kepada 2 kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil.
Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi I yang terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998 yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1959 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta, serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Nah, itu dia sejarah Indonesia membuktikan bahwa perjuangan pemuda tak bisa dibendung. Pemuda merupakan sosok yang berani dan cerdas, termasuk peran pemuda di masa perubahan Orde Baru ke reformasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.